Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bahas atau memperdalam cara berpikir kita ya, sehingga kita ini menjadi Uberman, seorang yang berpikir mandiri, orang yang mempunyai keberpikiran ya secara mandiri dan holistik. Nah, ini ya, Uberman itu seperti itu yang dimaksudkan oleh Nietzsche ya. Jadi Anda tidak boleh berpikir atas dogma-dogma yang ada, atas pantekan-pantekan pikiran kepada Anda, dan Anda harus melepaskan diri dari hal itu. Dan itu ciri-ciri daripada filsafat yang diajarkan oleh Nietzsche. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita dihebohkan dengan kata bajingan ya oleh Bung Rocky, yang merujuk kepada sebuah atau seseorang pemimpin, dan itu mengibatkan aspek hukum yang terjadi di sini. Ya, banyak juga seorang guru besar ya yang mengaku yang udah membaca ribuan buku ya, tetapi dia berpandangan secara sempit ya. Kita sebut saja Profesor Renal Kasali ya. Cara berpikirnya sempit sekali. Nah, kita buktikan cara berpikirnya sempit ya. Jadi kita melihat itu, kalau terjadi suatu memaknai suatu kata, itu kita harus memaknai ya kata tersebut dari sejarah, dari konteks ya, dan dengan perkembangan zamannya ya. Dan tentunya juga yang paling utama adalah ya, Anda harus mengkonfirmasi kepada orang yang menyebutkannya ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apalagi di mimbar akademis ya, maka selayaknya pihak-pihak yang mengerti hukum itu harus mengklarifikasinya kepada ya orang yang mengucapkannya. Jadi kita tidak akan tahu makna sebuah kata yang diucapkan oleh seseorang, apalagi makna itu bersifat ambigu atau memiliki beberapa makna ya, kecuali kepada penyebutnya. Anda boleh menafsirkan, tetapi kebenaran tunggalnya itu tentu ada di penyebutnya. Itu dasar daripada prinsip memaknai sebuah atau menafsirkan sebuah ilmu, menafsirkan sebuah perkataan ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ya, kalau kita merujuk kepada penyempitan makna yang ada di Kamus Besar Indonesia ya, KBBI ya, bahwa kata bajingan itu ya, kata bajingannya itu memang telah mengalami penyempitan makna ya, telah mengalami penyempitan makna menjadi, saya lihat ya, saya bacakan, bajingan itu penjahat, pertama pencopet dan kurang ajar ya, atau kata makian ya. Tetapi ya, ingat bahwa kebenaran itu bukan hanya di KBBI ya. Anda juga bisa lihat ya di Wiktionary, bajingan itu ya, saya baca itu bisa juga artinya adalah posesif dan partikula, penjahat, pencopet, kurang makan, kurang ajar ya. Oke. Tetapi ya, ada juga makna yang disematkan kepada bajingan ini sebenarnya memiliki arti historikalnya ya. Kata bajingan ini ya, sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki pengendali atau gerobak, atau gampangnya kita ucapkanlah gerobak kurir ataupun kusir atau yang mengembalakan atau menjadi kemudi daripada sesuatu yang dia kuasai. Tentu biasanya hewan ya, tetapi itu menunjukkan suatu otoritas seseorang kusir itu kepada sesuatu, sahabat-sahabat sekalian.
Jadi maknanya itu ya, maknanya ini panjang ya. Ada juga ini kalau kita bicara secara historikalnya, dasarnya itu bajingan ini. Dia ya bisa bermakna ya, atau melihat dari historikalnya merupakan sebuah profesi kurir ya, gerobak sapi sekaligus warisan kearifan lokal ya, kalau kita lihat di sini ya, yang transportasi pada waktu itu yang paling disukai oleh masa-masa kerajaan Mataram. Artinya kerjaan bajingan ini adalah kerjaan yang mulia kalau kita lihat dari sejarahnya. Nah, sekarang terjadi penyempitan makna. Tetapi apakah kita harus meruntuhkan semua ya, makna itu ketika seseorang menyebutkan bajingan ya? Bisa jadi penyebutan yang dilakukan oleh Rocky Gerung menurut saya, dan itu sudah dijelaskan oleh beliau, dia memaknai itu sebuah pekerjaan mulia bajingan ya, karena bajingan itu kata benda, sedangkan benda atau orangnya ya, sedangkan bajingan kurang ajar itu kan kata sifat ya. Bisa jadi Rocky Gerung memaknai ini sebagai suatu benda atau pekerjaan dan dilanjutkan oleh kata sifat ya, sehingga bisa saja dia berkata misalnya si Ari ya bajingan pintar, artinya memang si Ari itu pemimpin atau seorang kusir yang pintar. Tetapi kalau dia kusir bajingan tolol ya, misalnya si Ari itu bajingan tolol ya, ini misal ya, si Ari itu bajingan tolol, bisa jadi dia adalah kusir atau pemimpin yang tolol. Sesederhana itu aja memaknai ya. Jangan ya karena Anda ya berpikir bahwa penyempitan makna ini tersadur kepada Anda sehingga salah menafsirkan semuanya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kata-kata ini pun terjadi dalam kata kafir. Ya. Banyak orang tersinggung dengan kata kafir. Padahal kata kafir itu akar kata dari bahasa Arab adalah menutupi. Siapapun yang menutupi dari ilahi itu kafir namanya. Tapi orang-orang sekarang tersinggung dengan kata-kata kafir. Demikianlah ya. Jadilah Ubermensch yang berpikir mandiri, melihat beberapa aspek. Apalagi ini ya, dalam debat-debat atau perbincangan akademis ya, tentu ya kita harus melihat dari keseluruhan. Sekali lagi, dalam ilmu tafsir ya, Anda hanya bisa menafsirkan sesuatu, kebenaran tafsir Anda, kecuali Anda mengkonfirmasi tafsir tersebut kepada orang yang menyebutkan, yang kata-kata tersebut ya mempunyai makna dualisme atau ambigu. Sekali lagi, bajingan dan kafir telah menjadi suatu hal yang membuat panas berapa orang di Republik ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.